dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Selamat bergabung kembali dalam Menara Doa. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan kita boleh bersama-sama bersekutu dalam Menara Doa. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami untuk dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Pikiran, perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Biar kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan, melayakkan setiap kami untuk boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau membawa setiap pujian sembah syukur kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersekutu dalam doa syafaat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibadah Menara Doa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun dalam keterbatasan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah Menara Doa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, apapun kondisi kita, itu tidak menghalangi kita untuk membawa setiap ucapan syukur kita. Karena setiap waktu-waktu kita adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita mau bawa setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesus Tuhan, makasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesus, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat jam doa yang boleh Kau berikan, kami boleh berdoa bersama. Dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami,
Biar Roh Kudus ambil bagian mengurapi kami. Membuat setiap hati dan pikiran kami semakin dicerahkan. Terima kasih, kami tundukkan diri kami. Dalam urapan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Dalam jam-jam doa ini hampir 2 bulan saya menyampaikan tentang sikap-sikap kita dalam doa menghadapi masalah. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar hari ini tentang penderitaan dan makna dari penderitaan itu dan bagaimana kita bersikap. Jadi penderitaan dan maknanya dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Saya bacakan ayat-ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang percaya dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang-orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa orang-orang Kristen harus menderita? Mengapa orang-orang Kristen menderita? Kenapa kita harus menderita? Saudaraku, orang percaya menderita oleh karena kita masih berada dalam dunia ini. Nanti kalau sudah di sorga, tidak lagi ada penderitaan. Kitab Wahyu mengatakan tidak lagi ada air mata. Kita ada dalam dunia ini dan belum tiba di dalam kediaman yang kekal, sorga. Tapi firman Tuhan sudah kita baca tadi mendorong kita, yaitu orang-orang beriman agar memanfaatkan setiap penderitaan, pencobaan untuk supaya kita bertumbuh ke arah Tuhan. Berdoa untuk mendapatkan hikmat dan agar dalam pergumulan hidup yang berat ini justru iman kita menjadi tahan uji. Saudara, kita perlu membedakan pencobaan dari luar, yaitu Yakobus 1 ayat 2 yang kita baca tadi, ya. Dan karena kelemahan dari dalam diri kita sendiri, dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Kita bedakan, jadi ada pencobaan dari luar, ada pencobaan dari dalam, yaitu keinginan kita. Nah, saudaraku, kita belajar dari apa yang kita baca ini, saudaraku, bahwa kita melihat betapa pentingnya perspektif, persepsi, yaitu pandangan. Saudaraku, pandangan menentukan hasil, sikap menentukan tindakan. Di bagaimana cara pandang kita, itulah hasil. Bagaimana sikap kita akan menentukan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak. Nah, surat Yakobus ditulis untuk orang-orang yang sedang ada di perantauan. Oleh karena mereka sedang menghadapi atau diperhadapkan dengan penganiayaan. Sehingga banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada mengungsi, mencari perlindungan. Nah, dari nasihat Yakobus ini kita dapat mengambil pelajaran dan sikap yang tepat sewaktu mengalami penderitaan. Saudaraku, memiliki anggapan positif terhadap penderitaan itu sesuatu yang penting karena jujur kita akui. Seringkali kita beranggapan negatif ketika masalah itu datang. Kita berasumsi Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu masa bodoh, sudah berdoa sekian lama kenapa tidak dijawab. Karena itu saya katakan pandangan menentukan hasil kita, sikap kita menentukan tindakan kita. Kembali ke Yakobus 1 ayat yang kedua, lihat Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Menarik,
menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Ini sesuatu yang aneh. Iya, sesuatu yang aneh. Masa lagi saat menderita kita anggap sebagai satu kebahagiaan? Nah, kalau enggak begitu lalu apa yang dimaksudkan dengan anggaplah sebagai satu kebahagiaan? Jadi apakah arti anggaplah itu? Saudaraku, anggaplah bukan berarti ketika kita berada dalam kesulitan, ketika berada dalam penderitaan, saudaraku, kita tidak boleh bersedih. Ya, kita harus tersenyum. Wah, enggak seperti itu kan. Kalau kita begitu berat menderita, masa kita bisa tersenyum? Ya, saudaraku, tentu tidak demikian. Nah, kata anggaplah di sini bukan berarti juga rasakanlah. Artinya berkonotasi menipu diri. Sebenarnya kita tidak suka dengan keadaan kita itu, tapi demi supaya menyenangkan orang lain, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita bikin seolah-olah kita harus menampakkan ekspresi kesukaan. Ketika orang berkata, apa kabar? Oh, kabar baik, tidak ada masalah. Padahal masalahnya begitu berat. Kita tutup dengan senyuman yang kita buat-buat. Inilah fakta yang kita lihat. Jadi kata anggaplah ini bukan berkenaan dengan perasaan kita. Tapi ini berkenaan dengan bagaimana kita menilai suatu pencobaan, suatu penderitaan, masalah yang datang atas diri saudara dan saya. Jadi kata anggaplah ini dapat menimbulkan kesan memang sebenarnya tidak bahagia. Tetapi dianggap saja demikian. Karena itu pura-pura. Apa kabar? Oh, bahagia, luar biasa. Maka tadi saya dengar ya, apa kabar? Luar biasa. Saya jawab, di luar biasa. Bukan demikian kita tutup-tutupi keadaan kita. Memiliki anggapan positif terhadap penderitaan. Itu yang dimasukkan ayat ini. Jadi kata anggaplah dari kata Yunani, hegomai. Hegomai, pertimbangkanlah. Di saat kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan, pertimbangkanlah. Ini berkenaan berhubungan dengan pemikiran. Kita diberikan otak untuk kita gunakan. Jadi pertimbangkanlah, ini kata erat dengan pemikiran yang matang tentang sesuatu. Jadi bukan sekedar perasaan. Kita bisa menangis, kita bisa sedih ketika masalah itu datang. Tapi coba kita pertimbangkan kenapa bisa seperti ini. Mungkin bisa jadi ada maksud Tuhan di balik ini. Saudaraku, jadi kata anggaplah, kata hegomai, ini pertimbangkanlah berhubungan dengan pemikiran yang matang tentang sesuatu. Jadi bukan sekedar perasaan. Jadi ini bukan berkenaan dengan perasaan, tapi berkenaan dengan bagaimana seseorang menilai suatu pencobaan atau penderitaan yang datang atas dirinya. Berarti ini memiliki pikiran yang matang. Jadi kata anggaplah, saudaraku, dipakai juga oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Berapa kali dikatakan di situ. Hal-hal yang dahulu dianggap penting, yang dia banggakan silsilahnya berasal dari orang Israel, Yahudi asli, Ibrani asli, sunat 8 hari. Dia begitu bangga juga melakukan segala hukum Taurat sebagai seorang Farisi. Bahkan dia juga ikut menganiaya orang Kristen. Begitu banyak alasan buat dia bangga. Tetapi dia katakan semua itu kuanggap sampah. Ya, setelah dia menilai. Kata anggap, mempertimbangkan, menilai. Setelah dia mengenal Yesus, dia menilai, dia mempertimbangkan. Wow, semua kebanggaan hidup agamawi saya tanpa Yesus sampah. Setelah aku kenal Tuhan, maka luar biasa. Sehingga dia rela menderita. Jadi saudaraku, kata anggaplah ini berarti sebenarnya hal atau sesuatu yang tidak ada penderitaan, ya memang penderitaan. Mau diapakan lagi selain dihadapi. Jadi dia menerima kenyataan, hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, hadapi. Itu dari hasil pertimbangkan. Ini masalah memang. Mau bagaimana lagi? Ya masa kita pasrah, menyerah begitu saja. Hadapilah. Yang kedua, ini kata anggaplah bisa memiliki pengertian juga. Menilai setiap penderitaan masalah kita
dengan cara pandang yang benar. Jadi kata hegomai, kata anggaplah berarti ambillah keputusan. Atau membentukkan pendapat sesudah kita mempertimbangkan, sesudah kita menilai fakta-fakta atau situasi-situasi yang kita hadapi. Ya, jadi sungguh perhatikan ungkapan. Dalam ayat 2 tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Begitu menarik ayat-ayat ini kalau kita meneliti secara eksegesi. Kita perhatikan kata jatuh pertama sih. Kata jatuh dari kata peripto. Ini artinya bertemu dengan. Jadi berhadapan dengan penderitaan. Menjumpai. Jadi kata peripto, kata jatuh di sini menunjukkan keadaan yang tidak direncanakan. Dan tidak terhindarkan. Jadi di sini tidak berarti membuat pencobaan, cari masalah, cari penderitaan, tidak. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan lalu kita alami. Itu kata jatuh. Nah, jatuh ke dalam pencobaan ini berarti tidak ada, jujur tidak ada yang mau dicobai. Siapa sih? Saya pun gak mau. Maka dalam doa saya, Tuhan hindari saya dari COVID. Hindari saya dari segala masalah. Karena tidak ada orang mau dicobai. Tapi bagaimana kalau itu diizinkan? Ya hadapilah, jangan menyerah. Yang kedua, tidak ada orang yang mengundang pencobaan. Hei, masalah datanglah. Itu orang yang konyol, orang yang putus asa. Nah, kemudian kata yang kedua, berbagai-bagai. Ya, kata berbagai-bagai artinya beraneka ragam. Seperti benang. Benang beraneka ragam warnanya. Namun ketika dirangkai oleh tukang tenun akan menjadi kain. Ya, menjadi permadani. Begitu indah. Nah, saudaraku, 1 Petrus pasal 1 ayat 6, mari kita baca. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, akar kata untuk pencobaan dalam bahasa Yunani dari kata peirasu. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Ini menarik. Di saat mereka menderita akibat kebijakan politik Romawi pada waktu itu. Justru Petrus minta bergembiralah akan hal itu. Kenapa bergembira? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai. Ya kita bisa sedih karena masalah. Namun kita diminta untuk bergembira. Kenapa? Karena dikatakan seketika. Ya. Berkaitan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Berarti tidak selamanya. Nah, menarik kalau kita lihat kata Yunani pencobaan di sini. Dari kata perasu. Sisi negatif, ada sisi positif. Jadi kata perasu negatifnya godaan. Ini dikenakan kepada setan yang selalu ingin menjatuhkan kita. Ingin menggagalkan kita. Jadi kata peraso juga digunakan untuk godaan, pencobaan. Yang kedua positif, ujian. Nah ini positifnya dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita. Untuk menyucikan kita, menguatkan kita sehingga iman kita itu berkualitas. Saudara, jadi ini sesuatu yang menarik. Nah kita sekarang melihat, belajar. Ya. Jadi dalam konteks iman kita, sementara kita berjalan dalam Tuhan. Kalau kita diizinkan melalui penderitaan, ingat, setan bisa menggunakan itu untuk menjatuhkan saudara dan saya. Namun Tuhan mengizinkan itu untuk apa? Supaya iman kita semakin diuji. Mari kita lihat bagian ini dengan menarik. Nah saudaraku, jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Allah mengatur. Dan mencampur pengalaman-pengalaman dalam kehidupan menjadi indah untuk kemuliaan Tuhan. Pencobaan dan pergumulan apakah yang sedang saudara dan saya alami saat ini? Bagaimana saudara dan saya memandang dan menyikapinya itu sangat-sangat bergantung
kepada cara pandang, persepsi saudara dan saya tentang penderitaan, pencobaan tersebut. Nah, kita akan belajar apakah makna penderitaan itu bagi kita. Yakobus 1 ayat 4, mari kita lihat kembali. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menarik, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Perhatikan buah yang matang. Lalu kedua, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Saudara, kita perhatikan kata matang dan kata sempurna ini memiliki kata yang sama dalam bahasa Yunaninya, yaitu kata teleos. Dan kata teleos itu berarti sempurna, selesai, dewasa, atau bisa juga berarti tujuan jauh. Nah, saudaraku, dari kata teleos ini muncullah kata teleskop. Nah, teleskop dari kata teleos dan kata skopos. Nah, kata teleos itu artinya jauh, skopos itu tujuan. Jadi kita melihat sini bahwa pekerjaan dari ketekunan atau ketabahan adalah supaya kita tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Sehingga kita ini dikikis, kita ini dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki karakter Kristen yang tangguh. Nah, kita belajar dari hal ini. Jadi Allah ingin penderitaan itu untuk membentuk karakter kita. Inilah makna dari penderitaan. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap? Kalau kita tahu bahwa penderitaan itu memiliki makna untuk membuat kita berkarakter di dalam Tuhan. Ada 3B, bertekun, berhikmat, beriman. Yang pertama, bertekun. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, mari kita baca kembali. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan kata menghasilkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan kata menghasilkan, ditulis dalam kala kini, bentuk present. Ini berarti menegaskan bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Karena bentuk present kala kini bersifat terus menerus. Menunjukkan bahwa hal ini biasa, menjadi habit kita. Yaitu terus dan selalu menghasilkan ketekunan. Wah, enggak gampang ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi ini always, selalu, terus-menerus menghasilkan ketekunan. Nah, lalu apa arti ketekunan? Ini menarik, kita akan fokus. Ketekunan ini dari kata hupomone. Hupomone diambil dari kata hupo dan meno. Kata hupo itu di bawah, meno itu dari kata meno, ya, mone itu dari kata meno, tinggal, berdiam. Berarti tinggal di bawah tekanan. Nah, jadi kata hupomone bisa berarti ketabahan. Saya lebih senang menggunakan kata ketabahan daripada ketekunan. Jadi kata ini menyiratkan tindakan aktif, bukan pasif ya. Tindakan aktif untuk tinggal di bawah sesuatu. Hupomone, tinggal di bawah sesuatu. Sebagai kontras terhadap upaya melarikan diri. Jadi ketika ada masalah enggak lari. Dia tetap menghadapi masalah itu. Berarti butuh sikap kesabaran. Dia akan sabar terhadap situasi yang begitu sulit. Inilah yang disebut dengan tabah yang aktif. Sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan. Berbeda dengan konsep Jawa yaitu pasrah bongkoan. Menyerah secara totalitas. Atau nerimo, jadi nerimo aja. Tambah buat sesuatu memang sudah nasibnya begitu, terima. Ini menyiratkan keterpaksaan dan kepasifan dalam menerima keadaan yang buruk. Mau bagaimana aja. Mau bagaimana. Keadaan kita sudah begini ya terima. Tapi tidak buat apa-apa. Yang dimaksudkan dengan hupomones ini tidak demikian. Seperti seorang komponis, pemusik luar biasa, Beethoven. Ya, dia mengalami penyakit telinga, membuat dia tuli tidak bisa mendengar.
Tapi dia mengambil sebuah keputusan. Karena tekad komitmen menjadi seorang komponis. Dia berjuang melawan itu. Itu kata hukuman. Dia tidak terima, tidak menyerah begitu saja. Tidak, dia berupaya melatih diri. Bayangkan kalau tidak ada perjuangan, maka kita tidak pernah mendengarkan melodi-melodi yang dibuat oleh Beethoven. Saudaraku, nah buah yang matang itu adalah watak yang kuat. Ya, itulah makna dari penderitaan kita. Penderitaan akan membentuk karakter kita menjadi kuat. Nah perhatikan dalam 4 tadi. Dikatakan dan biarkanlah ketekunan, biarkanlah. Perhatikan kata biarkan, seolah-olah ini kata ya sudahlah begitu ya. Kata biarkanlah adalah kata imperatif, perintah. Yang bersifat present, terus menerus. Supaya apa? Supaya selalu membiarkan diri dibentuk oleh kesulitan yang kita hadapi. Artinya apa? Hadapilah dengan sikap tekun, tabah. Setiap saat ada penderitaan hadapi. Jangan lari, tetap aktif. Jangan pasrah bongkohan, jangan nerimo saja. Ayo tetap berupaya, apa menjadi bagian kita, kita kerjakan. Yang tidak mampu kita kerjakan itulah bagian Allah. Yang penting bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa kita percayakan. Walaupun begitu berat tekanan, walaupun begitu sulit kita rasakan. Kita tetap terus menghadapi masalah itu. Saudaraku, jadi jangan sampai penderitaan itu menjadi penghambat pertumbuhan watak kita. Jangan sampai keadaan sekeliling kita jadi penghambat. Tetap hadapi setiap hal yang begitu sulit kita rasakan. Saudaraku, bagi orang yang memiliki ketabahan melihat penderitaan, hanyalah sarana yang bisa dipakai oleh Allah untuk mencapai sesuatu, yaitu kematangan karakter Kristennya. Penderitaan bukan sebagai tujuan memang. Ya, bukan tujuan. Penderitaan cuma sarana. Jadi orang Kristen menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan. Karena apa? Itu sarana, karena ada tujuan di balik penderitaan itu. Ya. Jadi sekali lagi orang Kristen menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan. Karena itu dikata anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena ada alasan di balik penderitaan sedang kita hadapi. Bukan karena penderitaan itu baik. Bukan karena kesulitan itu baik. Penderitaan memang tidak enak. Memang tidak baik. Tapi ada hal-hal positif di balik segala pergumulan kita, penderitaan kita hadapi. Saudaraku, penderitaan yang terjadi bukan hanya untuk diterima sebagai sesuatu yang harus terjadi atau tidak terhindarkan, melainkan diterima secara positif karena ini mendatangkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini diekspresikan, dinyatakan dengan tambahan kata sifat yang menunjukkan sukacita yang penuh dan lengkap. Saudaraku, kebahagiaan ini memiliki aspek kekinian, yaitu karakter Kristen yang kita baca tadi dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Tapi yang berujung kepada aspek yang bersifat yang akan datang eskatologis. Kita bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat 12. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagia, ada sukacita. Kalau kita bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah kata uji ini, tahan uji ini menarik. Ya, dari kata dokimatsu. Wah, ini sesuatu kata yang menarik. Maka ia akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan. Saudaraku, mahkota itulah pahala yang akan diperoleh oleh mereka yang setia bertekun dalam penderitaan. Dinyatakan dalam bentuk waktu sekarang dan waktu akan datang. Jadi kalau kita bertekun, ada berkatnya hari ini. Tapi juga untuk yang akan datang. Jadi ada dua sisi, gunakan kala kini dan kala future yang akan datang. Luar biasa. Menarik, lihat kembali Yakobus 1:12, berbahagialah. Dalam kata Yunani makarios, diberkatilah. Jadi orang yang bertahan tersebut sekarang
sudah berbahagia. Tapi dia juga akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kelak oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi dalam saat kesulitan ini kita tetap berbahagia. Ada berkat. Tapi di balik penderitaan juga, di ujung sana nanti ketika ketemu Tuhan ada mahkota. Karena saudaraku, mari kita belajar untuk bertekun. Ya. Izinkanlah penderitaan itu membentuk kita. Saya yakin ketika kita mengizinkan, membiarkan itu terjadi terus menerus, maka akan membentuk karakter kita. Kalau kita melihat perak, ketika dimurnikan dalam dapur perapian, enggak gampang, katanya sampai 7 kali. Sampai orang bisa bercermin melihat wajahnya ketika perak itu sudah murni betul-betul. Ya, ketika dibakar sampah-sampah akan dikeluarkan. Itulah hidup kita. Penderitaan bisa membentuk kita, dikikis, dibentuk. Nah, dengan adanya sikap ketekunan, bertekun akan memampukan kita. Yang kedua, berhikmat. Kita baca kembali Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Perhatikan, apabila antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jadi berhikmat. Ini sesuatu yang penting. Ketika kita tahu bahwa penderitaan ada maknanya, di balik kita bertekun, berhikmat. Nah, kata hikmat dari kata Yunani Sophia. Sophia artinya kemampuan untuk menggunakan pengetahuan supaya bisa berlaku benar. Ini kemampuan pikiran ini bukan kognitif, tapi hikmat yang dari Allah. Hikmat di firman Tuhan bukan soal akademis, kognitif, kepintaran manusia, melainkan kesiapan untuk hidup berkenan kepada Allah melalui situasi apa saja yang menimpa kita. Kita punya kepekaan, iya ya, kenapa kok ini terjadi seperti ini? Secara pikiran kita manusia, wah ini enggak benar. Masa orang begitu jahat dengan kita? Tapi kita dapat hikmat, oh ini ada maksud Tuhan di balik ini. Nah itu yang kita pelajari. Nah kata hikmat di sini bukan kepandaian kognitif, kepintaran manusia belaka. Ya ini pengertian rohani dari Allah. Tidak diperoleh secara mistis dari Allah, bukan. Semacam mistis yang berbau, ya maaf ya, mistik begitu. Ya, ini lebih menitik beratkan kepada aspek doa. Nanti yang ketiga nanti kita belajar. Jadi kita minta hikmat karena ada keyakinan pasti akan diberikan. Alasannya Tuhan itu baik. Kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan itu baik. Karena itu kalau kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat. Karena hikmat itulah merupakan kemampuan kita di dalam kita menghadapi masalah-masalah kita hadapi. Dalam teks Yunani, sifat Allah tersebut dinyatakan melalui 2 kata kerja partisipal. Mari kita perhatikan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah Allah yang bagaimana? Dalam Yakobus 1:17 tadi, Tuhan itu baik ya. Nah dikatakan bukti dia baik apa? Dikatakan yang memberikannya kepada semua orang. Ini pertama, dengan murah hati. Yang kedua, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Pertama kita lihat, Allah memberikan pada semua orang dengan murah hati. Ditulis dalam bentuk present, kala kini. Jadi Allah terus menerus memberikan dengan murah hati. Dan tidak pandang bulu, baik dia orang kaya, orang miskin. Allah memberikan dengan murah hati, tidak seperti manusia yang pandang bulu. Kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Dengarkanlah hai saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Allah tidak pandang bulu. Manusia seringkali lihat-lihat, kalau dia kaya didekati, dia cantik didekati. Bagaimana sebaliknya?
Allah tidak demikian. Allah memberikan pada semua orang dengan murah hati. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita minta, Allah berikan. Yang kedua, Allah tidak membangkit-bangkit. Ini artinya Allah tidak membangkit-bangkitkan, artinya tidak menghina, tidak mengolok-olok. Ya, saya tidak usah bacakan ini dalam Matius 5 ayat 11, Matius 11 20, Matius 27 44. Kita belajar betapa perlunya kita berhikmat. Karena penderitaan kita hadapi seringkali menjadi misteri, rahasia yang bikin kita bingung. Di samping kita harus bertekun, kita harus berhikmat. Dan berhikmat ini akan menolong kita untuk memilah. Sehingga kita tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kalau kita kekurangan hikmat, kita mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi karena Dia baik. Yang ketiga, beriman. Kita lihat kembali dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Saudara, mari kita perhatikan kembali dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada siapa? Semua orang. Tadi saya katakan Tuhan tidak pandang bulu. Semua orang. Perhatikan kata semua di sini. Jadi semua di sini dalam kategori tertentu. Jadi bukan berarti dalam pengertian. Ya, jadi ada kategori tertentu. Jadi tidak dimaksudkan dalam pengertian setiap pribadi. Jadi konteks kata semua di sini siapa saja yang meminta dengan iman. Ya. Yakobus 5 ayat 15 18 sudah saya bahas minggu yang lalu. Jadi kita harus berdoa dengan iman, dengan penuh keyakinan seperti Elia yang berdoa. Minta hujan tidak turun 3,5 tahun, minta hujan turun kemudian. Jadi berdoa dengan iman. Nah, jadi konteks ini adalah bukan semua saja orang, tapi semua orang yang meminta dengan iman pasti diberikan hikmat. Nah, sekarang apa penyebab doa kita itu dijawab. Penyebab dilihat dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah. Ya karena apa? Allah sudah memberikan kepastian. Ya, Allah berkata kalau kamu belum punya hikmat, maka Allah akan berikan hikmat. Jadi orang percaya dituntut berdoa dengan benar. Dengan penuh keyakinan, tapi dengan doa yang benar. Saudaraku, apa faktor penyebabnya? Kenapa orang tidak mendapatkan jawaban, mendapatkan hikmat? Karena tidak beriman. Aspek ini akan saya bahas nanti. Nah saudaraku, tidak beriman. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yang kedua, tidak berdoa. Yakobus 4 ayat kedua, saya bacakan ini. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi mereka tidak mendapatkan sesuatu karena tidak berdoa. Jadi perlu kita berdoa. Yang ketiga, motivasi doa salah. Bisa jadi dia berdoa, tetapi salah motivasinya. Doanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi penyebab kenapa orang itu tidak mendapatkan hikmat. Pada sementara hikmat itu dijanjikan Tuhan, Allah itu baik. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu. Kita perlu beriman, perlu berdoa, tentu dengan motivasi yang benar. Nah, apa syaratnya dikabulkan semua doa kita, permintaan kita? Ya syaratnya cuma iman. Karena aspek ketiga ini harus beriman, bertekun, berhikmat, beriman. Konteksnya apa? Kita bandingkan, komparasikan, hubungkan antara iman
dan kebimbangan dan pengertian. Pertama kita lihat, iman dikontraskan dengan bimbang. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, perhatikan, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana hubungan antara iman dengan kebimbangan dan pengertian. Pertama, iman dikontraskan dengan bimbang. Kata kerja bimbang artinya membuat evaluasi berdasarkan informasi yang hati-hati. Ya, jadi membuat evaluasi berdasarkan informasi hati-hati. Ini menunjukkan kebimbangan sesaat dan suatu sikap mental. Seperti dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 20. Saya bacakan ayat ini. Kisah Rasul 10 ayat 20. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ini luar biasa kan? Jangan bimbang. Yang kedua, iman dikontraskan dengan gelombang laut. Tadi dikatakan sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, jadi artinya dikendalikan dengan diombang-ambingkan, ya. Jadi artinya permanensi keadaan. Jadi bukan kebimbangan sesaat. Lalu yang ketiga, iman dikontraskan dengan mendua hati. Artinya mendua jiwa. Dikatakan Yakobus 1 tadi dalam ayat 8. Orang yang membagi loyalitas, kesetiaannya, ya, atau tidak setia. Ini artinya kebimbangan sebagai sebuah mentalitas atau cara hidup daripada sebuah keraguan sesaat. Jadi kita belajar sehingga betapa pentingnya kita beriman. Jangan sekali-kali kita, ya saudaraku, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa bimbang sesaat, tapi jangan biarkan terus kebimbangan itu menguasai kita. Seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan, mendua hati. Kita tetap tekad. Bagaimanapun situasi kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini akan mendorong kita terus untuk berdoa. Keyakinan inilah akan menolong kita untuk tetap mempercayakan semua masalah kita ini kepada Tuhan. Iya, saudara. Saya begitu yakin. Kalau kita betul-betul percaya, maka kita akan bawa setiap beban kita kepada Tuhan. Saudaraku, pengalaman kami waktu kami kuliah. Pihak seminari setiap sebulan sekali memberikan pokok-pokok doa dengan stensilan. Berapa lembar pokok-pokok doa yang harus kita doakan saat-saat kita berdoa. Nah, supaya lembaran itu tidak hilang, kita tempelkan di tembok, di meja belajar kita. Supaya ketika berdoa, kita berdoa dengan pokok-pokok doa tersebut. Atau kalau tidak demikian, taruh di Alkitab. Kita keluarkan saat kita berdoa. Nah, saya punya teman, punya pengalaman yang lucu. Ya. Karena memang kami kuliah sangat terbatas waktunya. Sementara beban-beban tugas kuliah begitu banyak. Sehingga mengurangi jam tidur. Dan teman saya semalaman tidak tidur mengerjakan tugas karena paper harus diserahkan besoknya. Dan saat dia mau tidur, dia punya tanggung jawab untuk berdoa syafaat. Lalu apa? Dia berdoa, tapi doanya lucu. Dia bilang begini, Tuhan, dari sejak pagi saya belum tidur. Sampai sekarang sudah jam 3. Baru saya mau tidur. Saya tidak punya cukup waktu untuk berdoa, syafaat. Berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh seminari. Tapi saya tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan melihat keadaan saya. Tuhan tolong baca sendiri pokok-pokok doa ini dalam nama Yesus. Lalu dia tidur. Ini doa yang konyol. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan belajar memberikan waktu, mempercayakan apa yang kita harapkan lewat doa-doa kita. Biarlah jam doa kita ini akan menggugah kita untuk sungguh-sungguh belajar menghadapi setiap masalah. Karena masalah itu pasti punya maknanya, membuat kita berkarakter dalam Yesus. Karena itu dibutuhkan ketekunan, membutuhkan hikmat, membutuhkan iman. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang kembali kepada Engkau. Terima kasih buat kesempatan ini. Buat kesempatan kami berdoa. Kesempatan kami mendengarkan firman. Kesempatan kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Dan ini waktunya kami serahkan diri kami kepada Engkau. Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat keadaan kami. Engkau melihat pergumulan kami. Engkau ada, selalu ada bersama dengan kami. Engkau perhatian, Engkau memperhatikan setiap kami. Engkau selalu ada. Bahwa tidak ada masalah yang tanpa sepengetahuan-Mu. Karena itulah keyakinan kami Tuhan. Kami selalu berharap kepada Engkau. Beri pada kami kemampuan untuk bertekun. Walaupun kami rasanya berat dalam penderitaan. Beri pada kami kemampuan untuk berhikmat Tuhan. Sehingga kami mampu memiliki kepekaan dalam memilah-milah. Sehingga kami dapat melihat apa maksud Tuhan di balik segala penderitaan kami. Beri pada kami keyakinan iman Tuhan. Sehingga kami belajar mempercayakan semuanya kepada Engkau. Sehingga hikmat dari Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau melihat kondisi rumah tangga kami. Engkau melihat pekerjaan kami. Engkau melihat kesehatan kami. Engkau mau jamah setiap kami dalam nama-Mu Yesus. Engkau ambil bagian, ambil alih kehidupan kami. Engkau angkat setiap hati kami. Memberkati keluarga kami. Memberkati studi anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Bagaimanapun kondisinya kami letakkan dalam tangan-Mu. Berkati kesehatan Ibu Latifah, kesehatan Pak Lino, kesehatan jemaat-jemaat-Mu dalam tangan-Mu kami serahkan. Beberapa kekasih kami sudah usia lanjut, Engkau tetap kuatkan agar mereka tetap memandang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk negara kami, pemerintahan kami. Tuhan ambil alih, memimpin seluruh pemimpin kami. Baik eksekutif, baik legislatif, yudikatif, Tuhan ikut campur. Dari pusat sampai ke daerah dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan mereka. Berkati TNI Polri yang sudah Tuhan percayakan. Jaga kesatuan mereka. Biar mereka dimampukan untuk menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Terima kasih Bapak. Memberkati gugus tugas dari tingkat pusat sampai ke daerah. Termasuk tenaga kesehatan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Bapak. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan. Beri juga Tuhan jamahan-Mu kepada kekasih kami sedang bergumul akibat COVID. Baik yang sedang terbaring di rumah sakit, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing atau di hotel. Engkau mau jamah dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau melihat keadaan kami. Apapun pergumulan kami, Engkau jamah kami. Biarlah kekuatan dari Engkau menyertai setiap kami. Buka setiap hati kami untuk Engkau hadir menguasai kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Dan mohon berkat-Mu atas kami sekalian. Turunkanlah berkat-Mu. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,